bersyukur dan berterima kasih. Oleh karena kebaikan dan kemurahan kami boleh ada hingga saat ini. Kami boleh bersekutu bersama saudara-saudara kami seiman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Itulah yang menjadi kerinduan kami, bersekutu denganmu Bapa, bahwa kami lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini Tuhan, kami mau undang hadirat-Mu
kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekatkan seluruh hatiku, bahkan
memuliakan nama Tuhan dengan sorak-sorai Bapak Ibu? Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan. Sebab kita telah diberi kuasa oleh Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kaki kita. Dan kita pakai kuasa dari Raja Mulia. Sebab Allah ada bersama kita. Amin. Haleluya.
Terpujilah Engkau Allah, Bapa yang maha besar, Bapa yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena pertolongan, kami boleh berada di tempat ini, memuji, memuliakan nama-Mu yang besar. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman melalui hamba-Mu, Bapak Gembala Sidang. Biarlah kuasa yang daripada hikmat dan pengetahuan surgawi Kau limpahkan atas hamba-Mu, Bapak Gembala Sidang kami, agar apa yang disampaikan adalah isi hati-Mu. Dan biarlah Tuhan, kami para hamba-hamba-Mu juga, anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu, Kau penuhi kami dengan kuasa yang daripada-Mu, Kau penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa menerima
Shalom Bapak Ibu. Semua diberkati Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar hari ini mengenai bahwa Tuhan kita itu memberikan kehendak bebas kepada kita, free will. Maka tema hari ini saya mau katakan bahwa Tuhan kita tidak menentukan, tetapi memberi ketentuan. Inilah bedanya Bapak Ibu, Tuhan kita dengan Tuhan yang ada di dunia ini. Kalau Tuhan yang ada di dunia ini sifatnya otoriter, sifatnya memaksa. Kalau Tuhan yang lain yang ada di dunia ini sifatnya meminta tumbal setiap saat. Engkau mau diberkati, berikan saya ini. Engkau mau diberkati, berikan ini, berikan ini, berikan ini, dan berikan ini. Engkau mau ini, berikan ini. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus sangat berbeda dengan Tuhan yang lain, dan jauh, dan tidak ada bandingannya Bapak Ibu. Maka jangan salah paham kepada Tuhan kita. Jadi dia tidak pernah menentukan siapa-siapa saja yang akan diberkati dan siapa-siapa saja yang akan dikutuk. Dia tidak pernah menentukan siapa saja yang akan diselamatkan, tanda kutip ya, jangan salah paham, yang akan diselamatkan dari virus corona dan siapa saja yang tidak diselamatkan. Tidak. Tuhan kita nggak seperti itu Bapak Ibu. Dia nggak punya daftar nama dari, katakan, dari Kelurahan Batangbru, daftar nama Kelurahan Batangbru yang akan menerima pertolongan keselamatan dari virus corona. Dan dari Panji daftar nama-nama yang diselamatkan, enggak punya Bapak Ibu sama sekali. Tuhan enggak punya. Yang perlu kita tahu, Tuhan kita punya hati ingin menyelamatkan semua orang. Amin. Makanya dia menuliskan di Alkitab, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, bukan akan denominasi tertentu, bukan akan agama tertentu, tapi akan seluruh dunia. Tetapi itu hanya keinginan Tuhan. Dia tidak bisa memaksakan kehendaknya supaya semua diselamatkan, tetapi dia menantikan supaya semua berbalik dan bisa diselamatkan. Amin. So,
Sama halnya dengan pandemi yang terjadi saat ini. Dia tidak punya daftar-daftar nama, tapi dia ingin kita semua selamat, titik. Tuhan ingin engkau dan saya selamat, tapi dia beri ketentuan-ketentuan. Jika engkau selamat, ini ketentuannya. Jika engkau ingin umur panjang, ini ketentuannya. Jika engkau ingin diberkati, ini ketentuannya. Dia nggak bisa paksa tarik baju kita, leher kita, dia tarik, ayo supaya kau selamat. Nggak bisa. Dia nggak bisa langsung menjatuhkan berkat atasmu supaya engkau diberkati, nggak bisa. Sebab dia beri kita kehendak bebas. Itulah makanya Alkitab mencatat, kuperhadapkan kepadamu berkat dan kutuk, tetapi pilihlah berkat. Bapak Ibu Saudara. Maka hari ini saya katakan, jangan pernah takut terhadap kematian. Engkau bisa luput dari kematian jika engkau mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Amin. Engkau bisa luput dari setiap kejadian-kejadian yang mengerikan jika engkau bisa mengikuti ketentuan yang Tuhan berikan. Saya kasih contoh Bapak Ibu, supaya engkau anak-anak muda umur panjang dan diberkati, Tuhan memberi ketentuan. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut. Tuhan beri ketentuan. Dia nggak bisa paksa kamu menghormati orang tuamu. Dia nggak bisa ikat tanganmu, ikat kakimu, lalu suruh sujud depan orang tamu, nggak bisa. Tuhan tuliskan, kau ingin diberkati, hormati orang tua. Kau ingin umur panjang, hormati orang tua. Jadi orang Kristen itu orang-orang yang benar-benar bebas dalam hal positif. Orang-orang yang benar-benar merdeka dalam hal-hal yang positif. Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang bilang seperti ini, oh kalau kita nanti sudah masuk ke dalam gereja, masuk dalam pelayanan kita terikat. Bukan. Engkau justru dibebaskan. Hidupmu lebih nyaman, hidupmu lebih santai. Amin. Tapi kalau engkau masih berada di luar Tuhan, masih menikmati dunia, engkau masih terikat dalam roh-roh yang ada di dunia ini. Terikat akan pergaulan yang gak benar, terikat akan karakter yang gak benar, terikat akan sifat-sifat yang tidak benar. Mari kita lihat contoh Bapak Ibu bahwa benar-benar ada di Alkitab seseorang itu bisa menguasai atas maut. Jadi kalau engkau selama ini yang takut akan maut, mari belajar, lihat apa yang Alkitab tuliskan, supaya engkau bisa berkata, memang indah masuk surga, tetapi masih ada yang perlu kukerjakan hari ini untuk membuat saya lebih layak masuk surga. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya kasih contoh. Memang ini sudah zaman akhir. Saya sering katakan, Bapak Ibu, seandainya kedatangan atau rapture itu, pengangkatan itu, kedatangan Yesus itu pada zaman kita, apakah kita sudah siap? Jangankan menghadapi pengangkatan, menghadapi situasi dunia yang sudah semakin sulit ini, kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang kita down Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat, engkau bisa down, engkau bisa jatuh, tetapi tangan Tuhan akan selalu menolongmu. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam Keluaran 10 ayat 21 sampai 21. Kita ambil contohnya dari perjanjian lama mengenai tulah ke-9. Dan ini salah satu tulah yang akan menutup penderitaan oleh orang-orang Israel di tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara, kita lihat kuasa supernatural yang terjadi bagi bangsa Israel ketika kegelapan sedang meliputi dunia. Hari ini saya mau engkau tarik ini dalam dirimu. Walaupun kegelapan sedang menutupi dunia, ketika engkau melihat terang itu, maka engkau akan diselamatkan Bapak Ibu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat
bergelap itu mengerikan. Bayangkan Bapak Ibu, saking gelapnya, kegelapan itu bisa diraba. Bayangkan tidak ada cahaya, lalu kita buat tangan seperti ini. Kegelapan itu seolah-olah hidup, bergerak. Kegelapan yang sangat mengerikan. Dan hari ini saya katakan mungkin dunia ini sedang mengalami kegelapan. Dan saya pastikan akan ada kegelapan yang lebih lagi. Sebab itu tanda daripada akhir zaman yang dituliskan oleh Alkitab. Bayangin Bapak Ibu. Beberapa minggu yang lalu, saya lupa tanggal berapa, di Sedikalang mati lampu. Kalau Bapak Ibu sedang berdomisili di tengah-tengah kota, mungkin sudah terbiasa menggunakan genset Bapak Ibu. Tapi bayangin di gereja ini, kiri kanan tidak ada tetangga. Ada sih, tapi belum ditempati. Dan sama sekali tidak ada penerang. Ketika mati lampu, saya sempat mengalami yang namanya sedikit rasa takut pada waktu itu. Karena kebetulan saya di sini. Sangat mengerikan kegelapannya Bapak Ibu dalam hati saya. Dan saya bisa bayangkan apa yang dirasakan oleh bangsa Israel pada masa itu. Kegelapan yang mereka bisa merabanya. Wow. Tapi apa yang terjadi? Mari kita lihat, kita baca sampai ayat 23 Bapak Ibu Saudara. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Engkau sedang mengalami pemadaman listrik hanya 3 jam pada malam hari. Sumur-sumurmu sampai kemana-mana, sampai ke manajer PLN. Sumur-sumurmu sampai ke pimpinan tertinggi PLN. Masih 3 jam. Dan lihat apa yang dialami oleh Mesir. Mereka mengalami kegelapan yang sangat gelap selama 3 hari. Dan apa yang terjadi? Bapak Ibu, terus apa katanya? Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Wow. Nah, ini banyak orang, tapi nggak kelihatan. Teman saja yang bisa bersuara, yang bisa bergerak, yang bisa menunjukkan tanda-tanda tidak kelihatan. Maka dipastikan selama 3 hari orang yang ada di Mesir tidak akan pernah bergerak. Karena mereka takut siapapun tidak bisa kelihatan. Apa katanya Bapak Ibu? Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Mengerikan bukan Bapak Ibu Saudara? Bayangin engkau duduk di situ selama 3 hari di tempat dudukmu sekarang. Engkau 3 hari begini saja. Oh, dulu belum ada gadget Bapak Ibu, engkau masih bisa main Facebook. Iya, kalau kartunya Telkomsel. Kalau kartunya nggak Telkomsel, mati lampu, jaringannya mati juga. Engkau selama 3 hari duduk dan tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau 3 hari tidak bisa mengetahui di mana anak-anakmu. Engkau 3 hari duduk, tidak mengetahui di mana istrimu, di mana suamimu, di mana tetanggamu. Sangat mengerikan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Sebesar apapun kegelapan itu, semengerikan apapun kegelapan itu, setiap orang yang dipilih Tuhan akan mendapatkan terang. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca sama-sama. Mulai dari tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Wow, saya pastikan ini bukan terang pelita, bukan lampu pembantu. Sebab jika orang Israel menggunakan lampu atau penerang pembantu, dipastikan orang Mesir lebih punya. Karena Buddha aja punya, apalagi Tuhan. Maka saya katakan terang ini adalah terang supernatural yang benar-benar ditempatkan Tuhan di rumah kediaman orang-orang Israel. Amin.
Dan ini melambangkan Yesus yang menjadi terang bagi kegelapan dunia. Saya katakan hari ini, kalau engkau menyadari keberadaan firman Tuhan ini, dan engkau menyadari keberadaan Yesus ada di tengah-tengah keluargamu, maka percaya segelap apapun dunia ini, keluargamu akan menerima terang dari kebaikan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Engkau harus ingat, jangan abaikan ini, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang-orang yang menjadi korban. Tetapi ketika kita menyadari akan kebesaran Tuhan, akan kemurahan Tuhan, dan terang ini bukan hanya berbicara dalam kegelapan, dia juga bisa menerangi semua pekerjaanmu. Terang ini juga bisa menerangi seluruh aktivitasmu, Bapak Ibu Saudara. Siapa pernah merasakan ketika engkau beriman, engkau pernah pergi ke rumah makan, dalam keadaan rumah makan itu atau restoran atau apapun itu, kafe, apapun namanya, dalam keadaan sepi. Tapi ketika engkau duduk, orang-orang berdatangan. Amin. Ini juga terang yang akan kamu terima. Engkau belanja ke satu tempat, baik itu toko pakaian apa, butik apapun namanya, terserah. Di tempat itu tadinya sepi, tapi ketika engkau masuk, tempat itu diberkati, maka orang mulai berdatangan. Amin. Ini terang yang sesungguhnya yang akan engkau terima dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Terus kalau engkau menyadari ini, kenapa engkau masih takut akan kematian? Mari kita lihat contohnya, Bapak Ibu. Ini salah satu contoh yang luar biasa. Bagaimana Paulus berkuasa atas kematian. Dia bisa memilih sekarang mati atau besok. Wow. Kita akan mengerti kebesaran Tuhan hari ini. Mari kita lihat dalam Filipi 1 ayat 21. Kita lihat contoh dalam perjanjian baru. Tadi perjanjian lama bagaimana terang itu membuat kita bisa hidup dalam kegelapan. Dan hari ini lebih detail lagi, Bapak Ibu, ada sesuatu yang lebih detail lagi. Bagaimana salah seorang hamba Tuhan bisa memilih apakah dia tetap di bumi ini atau tiba waktunya. Maka saya katakan, kalau engkau mengerti kebesaran Tuhan, engkau bisa memilih waktuku, usiaku, ada beberapa tahun lagi saya masih tetap di sini untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi kalau memang sudah tidak ada pekerjaanmu, lebih baik engkau menuju kekekalan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat. Karena bagiku, kita lompat saja ke ayat 21, nanti baca di rumah sebelumnya, Bapak Ibu, supaya kita siapkan, kita bisa memiliki waktu yang cukup. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Hidup adalah Kristus. Maka saya katakan, pastikan kalau engkau masih bernapas, pastikan hidupmu berbicara tentang Kristus. Amin. Supaya tiba waktunya engkau berada di tempat kekekalan yang dimana Yesus berada. Amin. Pastikan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat terus ayat 22. Jangan hidupmu selalu berhubungan, lebih banyak berhubungan dengan yang tidak penting. Itulah saya pernah katakan, Bapak Ibu, zaman sekarang orang Kristen lebih banyak, lebih suka memperkatakan pekerjaan setan daripada memperkatakan pekerjaan Tuhan. Lebih banyak membicarakan di luar Tuhan daripada berbicara di dalam Tuhan. Hari ini saya katakan, dunia sudah semakin gelap, Bapak Ibu Saudara. Maka selalu pastikan hidupmu berbicara senantiasa di dalam Kristus, dimanapun engkau berada. Tetapi jika aku lihat, Bapak Ibu, dia berkuasa atas hidup dan berkuasa atas kematian. Kenapa Paulus bisa berkuasa atas hidup dan berkuasa atas kematian? Karena dia selalu
hidup dalam Kristus. Amin. Mari kita lihat lebih detail. Kalau kita pahami ini, engkau tidak akan pernah takut akan kematian. Segelap apapun dunia ini, engkau tidak akan pernah takut. Separah apapun dunia ini, setua apapun bumi ini, engkau tidak akan pernah takut. Mari kita lihat. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Harusnya kita hidup di dunia bekerja untuk memberi buah, bukan menambah dosa. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Mari kita lihat ayat selanjutnya sampai 26. Sama-sama kita baca. Aku didesak dari dua pihak. Lihat Bapak Ibu, yang pertama apa katanya? Aku ingin pergi. Dan yang kedua, dan diam bersama-sama dengan Kristus itu memang jauh lebih baik. Yang pertama pilihannya mati. Amin, bisa dipahami Bapak Ibu. Ini berbicara kematian. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Artinya tiba waktunya untuk meninggalkan bumi ini. Terus saya selanjutnya 24. Tetapi apa katanya? Lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dia berkuasa akan kematian Bapak Ibu. Dia berkuasa akan kematian. Memang tahu aku, udah waktunya aku berdiam. Udah waktunya aku pergi ke rumah Bapa. Udah waktunya aku bersama-sama dengan Kristus. Tapi dia bilang apa? Tapi lebih baik aku tinggal di tempat ini demi kamu. Dia punya kuasa, dia punya hak, dia punya kuasa akan kematian Bapak Ibu Saudara. Ayat selanjutnya. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu, sekalipun supaya kamu makin maju, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Dia bisa memilih, aku masih ingin tetap di dunia ini. Hari ini saya katakan kepadamu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan pernah takut dengan kematian, sebab Tuhan telah beri kuasa kepadamu, berkuasa atas kematian. Amin. Katakan hari ini, saya ingin tetap di dunia ini agar aku bisa berbuah dan berkenan di hadapan Tuhan. Maka sering saya katakan, ketika kita menghadapi situasi yang sulit, bahkan nyawa kita dipertaruhkan dalam situasi tersebut, saya katakan kepada Tuhan, saya tidak takut, sebab pekerjaan saya masih banyak di dunia ini. Dipastikan saya tidak akan mati di sini. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Lihat apa yang dikatakan Paulus. Tapi engkau tidak akan pernah bisa berkata lebih baik di bumi ini kalau engkau tidak hidup dalam Kristus. Itu masalahnya. Engkau meminta umur panjang, tetapi engkau tidak berusaha untuk hidup dalam Kristus. Tuhan akan bilang, daripada dosamu bertambah dan engkau tidak masuk surga, ikutlah aku. Aduh Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terus ayat selanjutnya 26. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Jadi begini, kalau engkau berdampak dalam pekerjaan Kristus, dipastikan hidupmu akan menerima kebaikan-kebaikan Tuhan dan usiamu akan lebih panjang, supaya orang-orang lebih banyak lagi bertobat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ini salah satu ketentuan yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi dia nggak punya daftar nama mulai Januari sampai Desember yang akan meninggal. Dia nggak punya. Tapi dia selalu berkata, aku akan mengenyangkan umurmu. Berusahalah engkau hidup di dalam Kristus. Dan apa yang terjadi? Dia terus berusaha, Paulus terus berusaha. Sehingga pada tulisannya yang terakhir, mari kita lihat Bapak Ibu, 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Inilah tulisan Paulus yang terakhir.
hadapan Allah. Dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Terus, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Alkitab mencatat Bapak Ibu, setiap orang yang salah tegur, tapi dengan cara yang benar, dengan kesabaran, dengan pengajaran, bukan dengan amarah, dengan emosi. Jadi kalau ada orang berkata marah tujuan baik, itu tidak ada di Alkitab. Tapi dikatakan tegur dengan segala kesabaran dan pengajaran. Itu yang benar. Amin Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ayat selanjutnya, karena akan datang waktunya orang tidak lambat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Terus, ini berbicara tentang akhir zaman. Tapi hari ini kita tidak membahas akhir zaman. Kita membahas tentang kematian. Supaya engkau jangan takut, Tuhan telah memberi kuasa kepadamu. Kenapa Bapak Ibu? Karena roh kematian pada akhir zaman akan terus bekerja menyeret orang-orang supaya masuk ke dalam kematian. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Terus orang-orang akan lebih suka apa yang dituliskan dalam media, cerita-cerita yang di luar firman Tuhan. Mereka akan lebih menikmati itu daripada menikmati firman Tuhan. Maka hari ini saya katakan, kalau engkau lebih menikmati sesuatu di luar firman Tuhan, pastikan engkau berbalik dan bertobat datang kepada Tuhan. Amin. Engkau bisa melihat dunia ini. Engkau bisa melihat apa kenikmatan yang ada di dunia ini, tapi jangan masuk ke sana. Maksud saya melihat, engkau bisa tahu, tapi jangan engkau mencobanya, Bapak Ibu Saudara. Orang bisa kecanduan apa segala macam. Nanti kita bahas lebih dalam lagi, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saya katakan hari ini, setiap orang yang benar-benar ingin melakukan firman Tuhan harus diperhadapkan dengan penderitaan. Tetapi sekali lagi saya katakan, terang yang ada padamu akan menolongmu melewati setiap penderitaan tersebut. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena iblis tidak akan pernah tinggal diam melihatmu untuk melakukan firman Tuhan. Ayat selanjutnya, mengenai diriku dia tahu bahwa sudah tiba waktunya. Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Terus ayat selanjutnya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sama-sama kita baca ayat 8 Bapak Ibu Saudara. Sekarang telah bersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Bayangin Bapak Ibu Saudara, Paulus itu dipenggal lehernya pada zaman kekuasaan Nero, walaupun bukan Raja Nero yang memenggal. Bayangin dia sudah dibawa kepada hukuman mati, dan seseorang memegang alat di mana kepalanya dipenggal, tapi dia berkata, lakukanlah, sebab ini waktu.
Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau sudah tahu bahwa ini waktunya, percayalah, engkau tidak akan pernah takut akan kematian. Engkau tidak akan pernah takut akan apapun yang sedang melanda dunia ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Lihat, dia tahu kapan dia mati. Dia tahu kapan waktunya sudah tiba. Tapi yang jelas, dia mengerti bahwa perjuangannya telah selesai. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita angkat pujian bulu yang terpulang akan dipatahkan. Bulu yang terpulang takkan dipatahkannya. Dia sungguh lebih berharga, sungguh yang telah berubah, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan bulu yang terpulang. Lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana Paulus bisa mengetahui bahwa dia bisa memilih masih tetap di dunia ini atau akan berangkat menuju surga. Maka hari ini saya katakan, engkau tidak akan pernah bisa berkuasa atas maut kalau engkau tidak hidup di dalam Kristus. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Maka hari ini saya mengingatkan pada akhir-akhir zaman ini, saya mengingatkan kepada kita semuanya yang ada di tempat ini, berikanlah hidupmu kepada Kristus. Jalanilah apa yang telah ditentukan oleh Kristus, sehingga pada akhir zaman ini engkau tetap memperoleh kekuatan yang daripada surga. Mari kita lihat yang terakhir Bapak Ibu Saudara, masih berhubungan tentang kematian dan tentang kehidupan yang akan kita lihat. Mazmur 91 ayat 10. Biasanya kalau berbicara kematian ini orang takut, tetapi kalau kita lihat bagaimana kebesaran Tuhan, kita tidak perlu takut. Mazmur 91 ayat 10 sampai 12. Apa yang dikatakan Bapak Ibu Saudara? Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Amin. Ayat selanjutnya. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di mana Bapak Ibu? Segala jalan. Ini sesuatu yang luar biasa. Lihat, di segala jalanmu. Tahu Bapak Ibu artinya? Tahu Bapak Ibu artinya? Artinya di hari yang akan datang, Tuhan akan menjaga engkau dan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya menjagaimu. Amin. Di segala jalanmu artinya, di segala jalanmu artinya, di hari yang akan datang, Tuhan pastikan malaikatnya untuk menjagaimu. Wow, luar biasa Tuhan kita. Terus pertanyaannya, kalau kita sudah tahu di hari yang akan datang malaikat Tuhan akan terus bersama dengan kita, apa yang membuat kita takut untuk tetap hidup di dalam dunia ini? Terus ayat terakhir, sama-sama kita baca. Mereka akan menatap engkau di atas tangan, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Artinya engkau tidak akan pernah tahu apa yang bisa menghalangi jalanmu. Engkau tidak akan pernah tahu apa yang akan membuat engkau jatuh. Tapi apa dikatakan Alkitab? Engkau akan ditatang oleh malaikat-malaikat Tuhan dan membuat engkau tetap bisa berjalan dan menikmati hari-harimu. Amin Bapak Ibu. Tepuk tangannya untuk kemuliaan Yesus Kristus.
Sekali lagi tepuk tangannya untuk kemuliaan Yesus. Serahkan, haleluya. Bulu yang tergulang takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga, sungguh yang terbuka, takkan dipatahkannya, takkan jadikan terang untuk kemuliaan. Bulu yang tergulang, bulu yang oh Jesus, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas firman yang sudah kami dengarkan. Engkau menerangkan dan menjelaskan dengan detail kepada kami. Dalam akhir zaman ini, kegelapan akan terus menutupi bumi, tetapi terang yang daripadamu akan selalu menjadi milik kami ya Tuhan. Kami mau mendekatkan diri kepadamu, bahkan melekat kepadamu ya Tuhan. Hidup di dalam Kristus, hidup di dalam kasih Tuhan, hidup di dalam anugerah dan kebaikan Tuhan, hidup dalam setiap kemurahan Tuhan. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Bapa, kami sangat bersyukur atas firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman yang kami dengarkan akan mengubah hidup kami dan menjadikan hidup kami lebih berkenan lagi kepadamu di hari-hari berikutnya. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Akan kembali. Terpujilah nama Tuhan. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang kita bukan. Tak perlu lagi kita khawatir, tak perlu lagi kita takut menghadapi masa yang akan datang. Di akhir zaman ini, kita tetap melekatkan hati kita, tetap mendekatkan kepada Tuhan, agar hidup kita senantiasa diberkati dan dilimpahkannya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kepada petugas, kami undang ke depan. Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas berkat anugerah dan kebaikan-Mu yang sangat luar biasa di dalam hidup kami. Bapak, pada hari ini kami akan mengumpulkan persembahan kami yang terbaik, mau kami berikan untuk kemuliaan bagi nama. Biarlah Kau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberikannya menurut ukuran dan kekayaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Kau alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk
dan hari Sabtu kita mengadakan doa di tempat ini, di gereja ini, dimulai pukul 8. Kami undang Bapak Ibu yang bersedia untuk hadir. Kami undang untuk bersama-sama di tempat ini berdoa untuk gereja kita. Amin. Bapak Ibu, kita berdoa. Engkau Allah kami yang maha besar, yang maha mulia, yang bertahta di kerajaan surga. Engkau yang kami puji, yang kami sembah dari segala aspek kehidupan kami. Bapa, tidak ada yang dapat kami persembahkan kepadamu, hanya pujian dan ucapan syukur dan persembahan pujian kami. Itulah yang dapat kami persembahkan kepadamu untuk memuliakanmu, Bapa. Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu Gembala sidang kami di tempat ini. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan mengubahkan segala hidup kami, sehingga kami semakin hari semakin berkenan kepadamu, dan hidup kami semakin hari semakin berbahagia. Demikian juga hamba-Mu Bapa yang telah menyampaikan hamba-Mu di tempat ini. Biarlah semakin hari semakin Engkau menambahkan hikmat yang daripada surga kepada hamba-Mu Gembala sidang kami di tempat ini, sehingga semakin hari semakin banyak orang yang percaya, yang datang ke rumah-Mu ini untuk menyembah-Mu. Biarlah Engkau berikan kesehatan dan umur yang panjang kepada Gembala sidang kami di tempat ini. Demikian juga Ibu Gembala sidang yang ada di tempat ini, kami juga berdoa kepada Ibu Gembala sidang kami yang ada di tempat ini. Biarlah Bapak Engkau semakin hari semakin menambahkan kesehatan kepada Ibu Gembala sidang kami, sehingga setiap hari Ibu Gembala sidang kami setia untuk mendampingi Gembala kami di tempat ini. Demikian juga kami para pelayan-pelayan, problema hidup kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tetapi Bapak Engkau maha tahu bagaimanapun Bapak pergumulan hidup kami di dalam setiap perjalanan hidup kami. Engkau maha mengetahuinya. Biarlah Engkau yang memberikan jalan keluar kepada kami, setiap keluarga, setiap pribadi, supaya kami betul-betul sungguh-sungguh menyembah-Mu dan memuliakan-Mu di tempat kami dan di rumah-Mu yang kudus ini. Bapa di surga, kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang mungkin berulang tahun di akhir bulan Januari ini. Biarlah Engkau Bapa memberikan umur yang panjang dan memberikan kesehatan kepada saudara-saudara kami yang mungkin berulang tahun pada akhir bulan Januari ini. Dan biarlah semakin hari saudara-saudara kami ini boleh menghitung betapa besarnya kasih-Mu kepada kami, dan kepada khususnya saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan Januari ini. Bapa di surga, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Secara khusus oleh karena disebabkan COVID-19 yang terjadi di mana-mana, secara khusus di negara kami Indonesia ini. Biarlah para pemimpin bangsa kami ini Engkau berikan hikmat yang daripada surga kepada para pemimpin bangsa kami ini, sehingga pemimpin bangsa kami ini boleh membuat keputusan oleh karena kebaikan Tuhan dan oleh karena kebaikan Tuhan yang ada pada kami dan pada pemimpin bangsa kami. Demikian juga Kabupaten Dairi ini Bapak, tempat kami tinggal di kota kami ini. Bapak, kami tidak dapat melangkahkan kaki kami satu langkah pun jikalau Engkau tidak bersama-sama dengan kami, jikalau Engkau tidak menuntun kami. Tetapi kami yakin Bapak, setiap kami melangkah di dalam perjalanan hidup kami, Engkau akan senantiasa mendahului perjalanan kami.
dan Engkau akan menghalau segala virus-virus penyakit dari kehidupan kami. Bapa, banyak perilaku kami yang tidak berkenan kepadamu, sehingga kami melakukan dosa di dalam hidup kami. Ampuni kami terlebih dahulu Bapa, sehingga kami layak menjadi anak-anak-Mu dan layak menerima berkat. Terpuji, termulialah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada Engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada Engkau, dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada Engkau, dan juga dari seisi rumahmu. Terimalah dan bawalah pulang di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan.